Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan menerangkan bagaimana diet itu yang murah, yang sederhana dan mampu laksana untuk kita semua ya. Jadi seperti kita ketahui, kalau kita mengatakan gemuk atau kurus itu ada ukurannya, yaitu pertama kita harus mengukur berat badan ideal. Berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 100, dikurangin lagi 10%. Jadi misalnya tinggi badan teman sekalian itu 160, berarti berat badan idealnya adalah 160 dikurangi 100, itu kan ada 60. Kemudian kurangin 10% lagi, berarti berat badan idealnya adalah 54 kg. Tetapi di lain berat badan ideal ada juga namanya berat badan normal. Nah, berat badan normal adalah tadi berat badan ideal tadi plus minus 10%. Ya, artinya kalau 54 dikurangi 5,4 itu masih normal. 54 ditambah 5,4 itu jadi 59 itu juga masih normal ya. Jadi itulah berat badan ideal. Nah, kalau kita gemuk, kita harus diet agar berat badan kita turun. Nah, selain itu, kita juga bisa mengukur namanya lingkar pinggang. Lingkar pinggang ini kita diukur dari sini nih, mengukur ke depan ya. Jadi kita ukur dengan meteran untuk baju itu ya. Saya ukur nih, kira-kira ini saya aja udah berapa ini? Saya aja udah 95, berarti saya udah termasuk gemuk karena ukurannya adalah laki-laki jangan lebih dari 90 ya. Kalau perempuan jangan lebih dari 80, berarti kita udah gemuk. Saya berarti udah terkategori gemuk. Tinggi saya cuma 163, berat badan saya itu sekarang adalah 68 kilo ya. Nah, 68 kilo tadinya saya waktu sebelum bulan puasa kemarin berat saya adalah antara 73,5 sampai 75 ya. Sewaktu bulan puasa itu saya berhasil turun 2 kilo. Jadi tetapi setelah lebaran 2 hari berat badan kembali normal. Kemudian saya pikir bagaimana nih caranya. Jadi waktu itu saya puasa Syawal ya, terus dilanjutkan puasa Senin Kemis. Nah, itu berat badan saya bisa turun sekitar 4 sampai 5 kg. Nah, gimana cara dietnya? Cara dietnya sebenarnya sederhana saja ya. Pertama, ini kalau kita makan, ini ada berbagai macam piring. Ini adalah piring yang paling besar. Kemudian ada piring ini ya. Ada piring ini adalah sebenarnya piring hadiah dari kalau kita beli Rinso ini dapat hadiah ini. Jadi kita pergunakan piring yang ini. Nah, seberapa banyak nasinya? Nah, sebelum kita mulai, kalau kita mau makan kita harus makan namanya diet seimbang. Jadi ada 3J, yaitu yang pertama adalah jumlah kalorinya ya. Kemudian yang kedua adalah jenis makanannya. Dan yang ketiga adalah jadwal makanan ya. Nah, kalau jumlah kalorinya tadi kalau kita udah gemuk ya kita harus turunkan ya. Nanti ada perhitungannya. Nah, kalau jenis makanan itu akan ada 3 macam ya. Jadi selalu ada karbohidrat, ini nasi ya. Kemudian nanti ada protein, ini bisa protein nabati, ini tempe, bisa protein hewani, ini misalnya ayam ya, ayam, daging, telur itu protein hewani ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah lemak ini biasanya ada di dalam minyak ya. Jadi ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Itu komponen makanan kita ya, itu yang disebut sebagai makronutrien. Juga ada namanya mikronutrien. Mikronutrien itu terdiri daripada vitamin. Vitamin ini bisa berasal dari sayur-sayuran, ya, bisa juga berasal dari buah-buahan, ya. Nah, bagaimana cara mengatur supaya kita bisa diet dengan baik, ya? Jadi kalau kita milih piring ini, piring yang kecil aja ini, ya.
pilih yang kecil. Jadi seorang kita memang makannya banyak sudah, ya kita pancing selera makanan kita dengan yang jumlahnya sedikit saja, tapi kita cukup puas karena merasa makanannya udah satu piring. Nah, sebenarnya dari Depkes ada aturannya bahwa kalau makan ini kita memakai huruf T. Ini satu piring ini kita isi ya, separohnya itu nasi ya. Kemudian yang separohnya itu separohnya ini buah-buahan dan sayuran, seperempatnya itu nasi, dan seperempatnya itu adalah protein, baik hewani atau nabati. Ya, nah kita lihat. Kalau milih sendok, saya juga pakainya ini, ada sendok yang ini, ada ini sendok yang lebih kecil. Jadi pakailah sendok yang lebih kecil agar makannya lebih sedikit. Jadi ini taruh aja, yang besar-besar ditaruh, piringnya taruh sana yang besar, ini juga taruh yang besar, pergi yang besar, kita pakai yang kecil. Ini berapa? Tidak terlalu banyak ya. Kalau saya makan misalnya ini biasanya pagi segini aja, cukup. Kita segini ya, segini aja nasinya ya, cukup. Nasinya nggak perlu nasi merah. Ini nasinya nasi biasa aja, nasi putih. Kalau bisa yang pulang juga boleh. Ini tidak perlu yang dingin, ini hangat enak. Pokoknya kita jangan lupa kalau makan itu harus enak. Nih, ini nasinya cukup segini. Kita biasanya kalau saya gini ini, biar kelihatan nih satu piring. Jadi kita merasa puas makannya satu piring ya. Oke, nah satu piring. Nah kemudian bagaimana tentang lauknya? Ini lauknya itu berarti kita harus ada tadi yang namanya protein. Ini protein hewaninya ya, satu potong ini cukup ya. Kemudian ini protein nabatinya, ini tempe. Tempenya digoreng ya. Yang penting kalau untuk diet itu jangan pakai tepung ya, jangan pakai tepung. Kenapa jangan pakai tepung? Karena kalau kita lihat misalnya kita beli Kentucky Fried Chicken ya, kemudian kita akan panaskan di dalam microwave, itu kelihatan di dalam, setelah kita tepungnya kita angkat, minyaknya itu banyak sekali. Jadi minyak banyak sekali itu tidak baik, jadi akan menambah berat badan kita. Nah kemudian sayuran, nah sayuran inilah sayurannya ya. Kita sayuran, kalau sayuran ini ya, ini kangkung ya, ini ada sayur sayur kacang sama sayur apa ini, toge. Nah kalau sayur boleh sepuas-puasnya. Kalau saya sekali makan ini segini, ini dua ini habis ya. Kemudian jangan lupa minumnya harus banyak ya. Minum satu hari itu harus 1,5 sampai 2 liter paling minimum ya. Caranya mengukur air minumnya itu udah cukup juga bisa kita tes ya. Kita lihat air kencing kita. Semakin kuning air kencingnya berarti itu semakin kita kurang minumnya. Tapi kalau air kencing kita bening seperti aqua berarti kita udah cukup minumnya ya. Nah kita kenyangin tadi. Kita masih lapar, kita terusin dengan ini ya. Kemudian masih lapar juga, nanti kita tambah lagi dengan buah-buahan ya. Buah-buahan apa saja. Kalau saya sukanya memang pepaya. Kenapa saya suka? Karena dia murah, kita bisa kenyang makannya. Nah itu adalah prinsip makan kita. Nah sekarang apa pentingnya ini protein ini? Protein ini bagi orang yang apalagi yang sudah usia lanjut, udah di atas 50, dia harus asupan proteinnya harus cukup. Jadi harus kira-kira antara 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Itu satu. Kedua, kalau kita makan protein ini itu dia lama dicernanya. Jadi kalau yang punya sakit mah dan segala macam itu nanti tidak sakit perutnya karena dia lama dicernanya. Sebenarnya kalau kita mau diet tapi kita makannya bubur itu cepat lapar, jadi kita nggak akan tahan lama, akhirnya kita makan lagi ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa mencoba ya, tidak usah terlalu ambisius ya. Dalam 1 bulan itu turun 1 sampai 2 kg sudah bagus. Kalau bisa 3 kg dalam 1 bulan sudah bagus, tidak usah terlalu ambisius ya. Pelan-pelan kita turunkan berat badan. Nah nanti bagaimana mengecilkan perut, nanti kita akan bertemu dengan teman-teman sekalian itu pada sesi yang selanjutnya. Mari kita lanjutkan dengan makan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin.